Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di program Berita 5 bersama saya Mida Fitri. 30 menit ke depan saya menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi Pati dan sekitarnya. 14 Maret 2014, inilah Berita 5 selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Bupati Pati Haryanto memberikan penghargaan kepada 6 desa di 4 kecamatan, di mana warga desa tersebut patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak. Keenam desa yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Pati melalui Bupati Pati Haryanto diantaranya adalah Desa Pelausan, Gesengan dan Medani Kecamatan Celuak, Desa Jati Sari Kecamatan Jakenan, Desa Wedusan Kecamatan Dukusti, dan Desa Tompe Gunung Kecamatan Sukolilo. Keenam desa tersebut melalui kepala desa masing-masing mendapatkan penghargaan sebesar 14% dari baku desa karena desanya berhasil lunas membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2014 pada bulan Maret tahun 2014. Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya ketika launching pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan secara resmi dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada pemerintah daerah di pendopo kabupaten beberapa waktu lalu menuturkan justru desa dalam kategori minus yang berhasil membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jadwal. Haryanto berharap prestasi ke-6 desa tersebut menjadi motivasi warga desa lainnya untuk segera membayar pajak tepat waktu. Apalagi perolehan pajak akan kembali untuk masyarakat melalui pembangunan daerah. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Pati Haryanto Jumat pagi melantik 6 kades terpilih hasil pemilihan kepala desa beberapa bulan yang lalu. Kepada kepala desa terpilih ataupun kepala desa yang lain untuk turut mensukseskan pelaksanaan pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang. Bertempat di pendopo Kabupaten Pati, Jumat pagi Bupati Pati Haryanto secara resmi melantik sekaligus mengambil sumpah kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa beberapa bulan yang lalu. Keenam desa yang memiliki kepala desa baru yaitu Desa Bendar, Kedung Pancing, Jepuro, Bakaran Wetan Kecamatan Juwana, Telogo Mojo, Batangan, dan Godo Kecamatan Winong. Ditemui seusai pelantikan, Bupati Pati Haryanto berpesan kepada kepala desa terpilih untuk segera menyesuaikan diri dan tidak kalah penting yaitu kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Pati untuk bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan tanggal 9 April mendatang. Baik, pada pagi hari ini adalah pelantikan kepala desa sisa pelaksanaan pemilihan pada akhir tahun 2013. Kebetulan dari 6 kepala desa ini adalah masa jabatannya habis pada tanggal 12 Maret 2014. Haryanto mewanti-wanti kepada kepala desa untuk mensosialisasikan sekaligus mengajak kepada warganya untuk mendatangi tempat pemungutan suara di wilayahnya masing-masing guna memilih wakil rakyat demi masa depan bangsa Indonesia selama 5 tahun selanjutnya. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai persiapan pemilu akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di program Berita 5. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Ya, semakin dekatnya waktu penyelenggaraan pemilu, upaya sosialisasi untuk mendongkrak partisipasi pemilih semakin gencar dilakukan oleh penyelenggara. Kamis petang, KPU Pati kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan terjun langsung di alun-alun Simpang 5 Pati. Waktu penyelenggaraan pemilu semakin dekat sehingga berbagai upaya sosialisasi dilakukan KPU Pati. Dengan membawa maskot KPU berupa boneka Sikora, KPU Pati kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang kali ini sasarannya bertempat di alun-alun Kota Pati. Keberadaan Sikora mampu menarik perhatian masyarakat baik pengunjung maupun para pedagang.
Umi Nadiroh, Komisioner KPU Pati mengungkapkan, sejauh ini KPU terus berupaya melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum legislatif di sejumlah lokasi strategis. Upaya sosialisasi sendiri pihaknya berharap bisa menyasar di seluruh kalangan. Adapun seputar informasi yang diberikan yakni terkait waktu pelaksanaan pemilu, regulasi dan ketentuan, selain itu juga waktu kampanye beserta peraturannya. Bu, tujuan diadakannya sosialisasi di alun-alun Pati ini? Informasi kepada masyarakat bahwa tanggal 9 April itu ada pembukaan kepada DPR kita memang sebagai elemen kita ada tanggal setelah kemarin pasar saat ini kita mulai kemudian lagi sosialisasi ke tempat-tempat keramaian seperti alun-alun. Sementara itu, Purnadi, salah satu pedagang alun-alun Kota Pati, menyambut positif kegiatan tersebut yang memberikan sosialisasi dengan terjun langsung di lapangan. Sebelumnya, ia mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang pemilu, sehingga kini pihaknya pun lebih mengerti tentang seputar pemilu yang sedianya akan diselenggarakan 9 April mendatang. Pak, dengan adanya sosialisasi KPU di Simpang 5 ini gimana, Pak? Kita ya menanggapi tanggal 9 April itu sebenarnya kita berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih calon-calon anggota DPR, DPRD, DPD, DPR Provinsi dan DPR RI. Selain berupaya untuk mengingatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pileg nanti, KPU juga berharap agar masyarakat cerdas dan jeli dalam menentukan hak pilihnya. Sehingga pelaksanaan pemilu nanti diharapkan bukan hanya sukses dalam partisipasi, namun juga memiliki hasil yang berkualitas. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, penertiban APK yang dilakukan oleh pihak berwenang sejauh ini banyak mendapatkan komplain dari sejumlah parpol maupun caleg. Sehingga hal tersebut diadukan ke DPRD dan ditindaklanjuti dengan mengundang jajaran Panwaslu di semua tingkatan. Sejumlah partai politik di Pati gerah dengan gencarnya penertiban alat peraga kampanye di berbagai daerah. Cara penertiban yang membuat alat peraga kampanye rusak membuat banyak parpol dan caleg mengadu ke DPRD Pati. Sehingga Jumat pagi digelar rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pati Sunarwi dengan mengundang jajaran Panwaslu di semua tingkatan. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang paripurna tersebut juga dihadiri beberapa pejabat daerah, Satpol PP dan jajaran KPU Pati. Ketua DPRD Sunarwi mengatakan penertiban APK tidak sebatas dengan pendekatan aturan, pihaknya berharap ada komunikasi dengan parpol pemiliknya. Pihaknya pun menyesalkan jika penertiban atribut kampanye dilakukan dengan cara dirusak, mengingat pengadaan kelengkapan tersebut menelan biaya yang tidak sedikit. Meskipun sebenarnya Panwaslu maupun KPU setempat telah beberapa kali menghimbau parpol maupun caleg untuk menertibkan alat peraga kampanye yang mereka pasang sendiri. Diharapkan dengan adanya pembahasan tentang penertiban tersebut, pihaknya berharap bisa membuahkan komunikasi yang intensif dan efektif, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penertiban. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, banyaknya satwa liar dilindungi yang dipelihara masyarakat umum yang tak berkompeten dan tak berizin membuat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah akhirnya melakukan operasi dan berhasil menyita 13 satwa liar dilindungi. Operasi tersebut bertujuan untuk menekan maraknya perdagangan satwa liar dilindungi yang masih banyak terjadi. Di sampingnya Pak. Dalam operasi penertiban atau evakuasi satwa liar dilindungi, setidaknya tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah berhasil mengamankan 13 satwa liar dilindungi dari 2 kabupaten. Dari operasi penertiban tersebut, Satuan Kerja Wilayah 1 BKSDA Jateng mengamankan 4 jenis satwa liar yang berbeda dari Kabupaten Jepara dan Pati. 4 jenis satwa liar tersebut meliputi 3 ekor elang bondol, 2 ekor kakak tua, 2 ekor merak hijau, dan 6 ekor buaya muara yang semuanya diamankan dari calon lembaga konservasi dan dari milik masyarakat yang dipelihara secara personal. 13 satwa liar tersebut kemudian akan dititipkan ke Lembaga Konservasi Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Kepala BKSDA Jawa Tengah, Kristanto,
mengungkapkan kegiatan operasi penertiban atau evakuasi satwa liar dilindungi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan ilegal yang kian marak akhir-akhir ini. Selain itu, tujuan dilakukannya operasi atau penertiban satwa liar dilindungi juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 7 dan 8 Tahun 1999. Siang ini kami melakukan rangkaian operasi penertiban dan evakuasi tumbuhan satwa liar yang dilindungi undang-undang. Sementara itu pihaknya menambahkan akan terus meningkatkan operasi penertiban guna menjaga keseimbangan ekosistem serta menggugah kesadaran masyarakat akan konservasi satwa dilindungi. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi mengenai Menteri BUMN Dahlan Iskan akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV.